Banyak materi tes kesehatan jiwa, terutama 500-an pernyataan tersebar luas di internet. Berikut dengan jawabannya, baik itu di YouTube maupun di Google. Namun yang perlu dipertanyakan, apakah jawaban tersebut berasal dari orang yang memiliki kompetensi di bidang kejiwaan tersebut? Nah, tes ini ada 500-an pernyataan. Jadi, bukan untuk menentukan jawaban tersebut benar atau salah. Dan juga untuk jawaban yang tersebar luas di internet, saya juga tidak tahu apakah jawaban tersebut benar atau salah. Namun yang perlu dilihat adalah sumber dari jawaban tersebut. Apakah memang berasal dari orang yang ahli di bidangnya atau tidak. Jadi jangan korbankan tes ini karena kunci jawaban yang kita tidak tahu pasti asal-usulnya. Apakah memang berasal dari orang yang memiliki ahli di bidang kejiwaan atau tidak. Halo sobat, jumpa lagi di channel Polisi Bali. Subscribe channel ini, support channel ini karena subscribe itu gratis. Like juga videonya dan share seluas-luasnya. Oke sobat, kali ini kita akan bahas tentang tes kesehatan jiwa sesuai dengan permintaan dari para sobat sekalian di kolom komunitas YouTube Polisi Bali. Nah, untuk diketahui pemeriksaan kesehatan jiwa ini termasuk dalam pemeriksaan kesehatan tahap 2, di mana dalam pemeriksaan kesehatan jiwa ada yang namanya tes tulis dan juga ada namanya wawancara setelah melakukan tes tulis. Nah, untuk diketahui juga untuk pemeriksaan kesehatan tahap 2 itu diantaranya ada yang namanya pemeriksaan darah, kemudian ada namanya pemeriksaan urin, kemudian ada EKG, kemudian ada ronsen, dan juga ada yang namanya pemeriksaan kesehatan jiwa. Nah, berdasarkan dari beberapa referensi yang saya dapat, bahwa tes kesehatan jiwa ini adalah tes untuk mengidentifikasi kepribadian seseorang dan juga untuk melihat kondisi kejiwaan dari para peserta atau casis yang mengikuti tes kesehatan jiwa ini, yang nantinya akan diperiksa oleh orang yang memiliki ahli di bidang kejiwaan seperti psikiater atau spesialis kedokteran jiwa. Dalam tes kesehatan jiwa ini terdapat 500-an pernyataan. Sekali lagi ada 500-an pernyataan, bukan pertanyaan. Jadi karena ini pernyataan, tidak adanya jawaban yang benar ataupun salah. Makanya dijawab nanti sesuai dengan kepribadian kita masing-masing. Nanti para sobat sekalian diminta untuk menjawab pernyataan tersebut itu dengan dua pilihan, antara ya tidak atau setuju atau tidak setuju. Dimana nanti akan diberikan waktu kurang lebih 2 jam. Nah, jumlah pernyataan tersebut kurang lebih sekitar 566 pernyataan. Materi tentang tes kesehatan jiwa ini banyak tersebar luas di internet. Berikut jawabannya. Namun, untuk keakuratan atau kepastian jawaban tersebut benar atau tidaknya saya tidak tahu, karena kita belum tahu apakah sumber jawaban tersebut berasal dari orang yang memiliki ahli di bidangnya tersebut. Jadi itu kembali ke para sobat sekalian. Saya sarankan untuk berkoordinasi atau melakukan konseling pada psikiater atau spesialis kedokteran jiwa. Tes ini bukan untuk menentukan salah atau benarnya jawaban dari para peserta dengan memilih jawaban ya, tidak, atau setuju atau tidak setuju. Namun untuk diagnosa tersebut hanya para ahli kejiwaan yang tahu. Karena untuk jawaban dari pernyataan dalam tes kesehatan jiwa ini itu ada pada diri kita masing-masing untuk melihat kepribadian kita masing-masing. Contoh misalnya dalam pernyataan tersebut, aku suka merangkai bunga. Nah, mungkin untuk jawaban sebagian orang ada yang tidak suka untuk merangkai bunga, tapi ada sebagian orang lagi yang suka dengan merangkai bunga. Jadi untuk jawaban antara orang satu dengan orang yang lainnya belum tentu sama. Nah, dalam hal ini perlu adanya jawaban yang berdasarkan dari kepribadian kita masing-masing. Karena apa? Karena setiap pernyataan tersebut akan saling berkaitan dengan pernyataan-pernyataan selanjutnya. Mungkin pernyataan di awal akan ada keterkaitan dengan pernyataan yang di tengah maupun yang di akhir, dengan pernyataan yang hampir mirip maksud dan tujuannya. Maka dari itu, para sobat sekalian harus lebih teliti dan lebih dipahami dalam membaca pernyataan tersebut agar mampu menjawab sesuai dengan kepribadian para sobat sekalian. Jadi untuk mengantisipasi seandainya ada soal yang sama di awal dengan soal yang berada di tengah atau di akhir, mungkin soalnya sama atau soal dengan kata berbeda namun memiliki maksud dan tujuan yang sama, dengan harapan jawaban yang diberikan juga sama dengan pernyataan sebelumnya. Jadi di situ para sobat agar berhati-hati karena ada keterkaitan antara pernyataan di awal dengan beberapa pernyataan di tengah maupun di akhir. Kemudian ada juga pernyataan yang untuk melihat kondisi kejiwaan dari peserta.
Dimana untuk pernyataan tersebut sudah pasti para sobat sekalian harus lebih teliti, lebih dipahami maksud dari pernyataan tersebut agar tidak salah memilih jawaban, karena berkaitan dengan kondisi kejiwaan para sobat sekalian. Misalnya terkadang aku suka melempar-lempar barang. Nah itu mungkin secara logika kita berpikir ada orang yang ingin melempar barang tanpa adanya alasan tertentu. Nah untuk kali ini apa saja jenis-jenis gangguan jiwa yang pada umumnya terjadi akan saya jelaskan atau akan saya sampaikan di video setelah ini atau video selanjutnya. Oke para sobat, berikut akan saya berikan beberapa tujuan dari tes kesehatan jiwa ini berdasarkan beberapa referensi yang saya dapat. Di antaranya yaitu yang pertama, melihat kematangan ego, emosi, dan kehidupan sosial dari seseorang atau peserta. Kemudian berikutnya, melihat gejala gangguan jiwa pada seseorang apabila mendapat tekanan dalam pekerjaan. Kemudian melihat gejala depresi, kepercayaan terhadap orang lain, kecurigaan dan sensitivitas, kecemasan, keraguan-raguan, dan pikiran obsesif. Kemudian selanjutnya melihat seseorang itu berbohong, berpura-pura baik buruk, atau berlebihan menanggapi pernyataan di dalam tes. Jadi di dalam tes ini juga akan kelihatan apakah para peserta tersebut berbohong atau tidak. Makanya hal tersebut hanya ahli kejiwaan lah yang tahu. Jadi nanti setelah melakukan tes tulis akan dilakukan wawancara sehingga lebih diperdalam lagi oleh panitia yang memeriksa. Kemudian lanjut, selain ini akan dijelaskan lagi pada video berikutnya. Kemudian untuk hal-hal yang berkaitan tentang tes kesehatan jiwa, tips sebelum mengikuti tes kesehatan jiwa akan saya jelaskan pada video berikutnya. Oke para sobat sekalian, tetap semangat belajar dan berlatih karena hasil terbaik ada di tangan masing-masing. Sukses selalu 813.